What if there were things you could never take back? Words, decisions, mistakes. A world where every heartache lasted forever, where every wound never healed. No autocorrect, no backspace, no delete. A world where man only drifts farther and farther away from happiness, from peace, from God. That's what the world would be like without a savior. Thankfully, that world doesn't exist. Because one quiet night long ago in a tiny town, a child was born. Born to change all hearts, end all goodbyes, fix all mistakes. Born to overcome anguish, regret, depression, fear. He understands you. He heals us. He can bridge the lonely gap between God and man and bring us home. If we let him, if we love him, if we follow him. That's why we celebrate. That's why we sing. And that's why he was born. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak muda yang luar biasa? Ada haleluya, ada sukacita. Yeay. Malam hari ini kita akan merayakan Natal kita, Natal yang Adult Impact Service. Sebelumnya kita akan menyaksikan kata sambutan dari gembala kita, Bang Joshua Suaresitio. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, shalom semuanya teman-teman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama, saya yakin dan percaya kita semua tetap semangat. Amin. Karena Yais, I'm Young, I'm Impact. Haleluya. Natal di tahun ini 2020 sedikit berbeda karena ya kita tahu Tuhan mengizinkan ada pandemi di bumi kita, di dunia kita ini ada coronavirus. Saya yakin dan percaya teman-teman, meskipun mungkin saya tidak katakan bahwa tahun ini mudah, tetapi saya mau katakan di dalam Tuhan Yesus sukacita, pengharapan kita senantiasa ada. Amin. Puji Tuhan, di tahun ini Tuhan berikan tuntunan bagi kita di Yosua 1 ayat 9, bukan Yosua saya ya, Yosua bin Nun, abdi Musa. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita teman-teman. Saya yakin dan percaya di tahun 2021 ini yang selalu kita pegang bahwa Tuhan selalu berjanji sehabis badai ada pelangi. Amin. Di tahun 2021 saya yakin dan percaya kita semua kembali luar biasa menyambut tahun baru. Bahkan Natal di tahun ini kita yakin dan percaya kita sambut kedatangan Tuhan Yesus di hati kita. Kelahiran Tuhan Yesus senantiasa di hati kita. Amin. Sekian kata sambutan dari saya. Saya ingin katakan kami segenap penggembalaan yang Adult Impact Service mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Puji
Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah, kita mulai ibadah Natal kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa yang baik. Malam ini Tuhan Yesus yang baik, kami merayakan lahirnya Sang Juru Selamat, lahirnya Putra-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bapa kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau mengangkat setiap pujian kami, setiap sembah kami ya Bapa. Kami angkat kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sama-sama kita sembah Tuhan.
Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Saat kami di dalam Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami takkan khawatir Tuhan. Biar kami Tuhan Musyambai berharap di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau tawar hati, kami tidak mau kecut hati Tuhan. Sebab Engkau Allah beserta kami, Allah yang meneguhkan iman kami. Sebab kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami Tuhan. Oh haleluya, glory glory. Kami mau mainkan pujian kami Tuhan. Biar benar-benar setiap hati kami yang terbaik Tuhan, yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
rasakan. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahayamu semoga. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, sama-sama kita katakan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung. Mari kita menari bagi Tuhan, katakan hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini karena kasih-Mu yang mengalir bagi setiap kami, karena lawatan-Mu, karena hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biar turunlah belas kasihan-Mu Bapa atas bangsa kami. Turunlah perkenanan-Mu atas bangsa kami. Biar Engkau mengingat bangsa kami Tuhan. Biar Engkau memperhitungkan bangsa kami Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang memilih mengurapi setiap mereka Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang pakai mereka pemimpin yang jujur, yang adil, yang takut akan Tuhan. Itu yang boleh memimpin di bangsa kami Tuhan Yesus yang baik. Bahkan malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap generasi-generasi muda. Biar semuanya Tuhan bangkitkan. Kami perkatakan Tuhan Yesus, generasi Yeremia boleh dibangkitkan atas bangsa kami. Generasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu yang boleh ada atas bangsa kami. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Pakai setiap kami anak-anak muda-Mu untuk menginjili, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat kepengurusan yang Adult Impact Service. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat gembala kami Tuhan, Bang Joshua Suarez. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biar hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang. Bahkan Engkau yang memberkati setiap sekretaris, bendahara, setiap gembala divisi yang boleh ada. Biar Engkau yang memakai kami Tuhan Yesus. Biar melalui pelayanan yang Adult Impact Service, banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai dalam nama Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati Tuhan Yesus yang baik. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami mau serahkan Tuhan Yesus buat program pelayanan kami Tuhan. Pelayanan yang Adult Impact Service untuk tahun 2021. Biar Tuhan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak muda yang saat ini mereka mengikuti ibadah online Tuhan Yesus, mengikuti Natal online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang mengurapi setiap mereka, Engkau yang melawat setiap mereka. Kami perkatakan Tuhan Yesus, terobosan yang besar itu terjadi bagi setiap kami. Kasih-Mu itu yang menjamah setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang tawar hati, setiap kami yang kecut hati, setiap kami yang mulai lari daripada panggilan-Mu, hari ini Tuhan kasih-Mu menjamah setiap kami. Engkau tarik kami kembali Tuhan Yesus yang baik. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengejar panggilan-Mu. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat-jemaat yang
Adult Impact Service Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahuinya Tuhan Yesus yang baik. Biar Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka, kebutuhan mereka, biar Engkau cukupkan Tuhan Yesus yang baik. Bahkan setiap rancangan-Mu itu yang Engkau nyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang memakai mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu biar Engkau nyatakan bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberkati setiap tanah hati kami yang mendengarkan Tuhan Yesus. Biar tanah hati yang subur itu yang Engkau taruhkan bagi setiap kami. Supaya kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Bapak. Kami percaya setiap hati kami boleh menerimanya dengan baik. Kami persiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kita akan mengundang pembicara kita yang luar biasa. Siapakah kira-kira? Shalom semua ya. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal buat yang ada Impact Service yang luar biasa. Natal yang ya hari ini memang benar-benar luar biasa saudara. Saya sangat diberkati dan saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, ada yang mau ditanyakan nih? Karena posisi saya yang ada di tengah-tengah ini kayak istimewa banget gitu ya. Oke, tidak masalah. Tapi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menemani Natal kita pada malam hari ini. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Boleh dibuka firman Tuhan, saudara kekasih. Kita baca bersama-sama
di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya akan bacakan ulang di kalimat yang kedua, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata jika Allah di pihak kita itu sama dengan pengertian daripada nama Tuhan kita ketika dia dilahirkan ke dunia. Yaitu diberikan nama Immanuel, saudara. Immanuel artinya Allah bersama dengan kita. Artinya juga Allah ada di pihak kita. Dia tidak pandang seberapa banyak dosa kita, dia tidak pandang seberapa kelamnya masa lalu kita. Tapi yang kita tahu adalah hari ini dia katakan bahwa dia ada di pihak kita. Kenapa saudara kekasih? Karena dia tahu segala kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu segala kekurangan kita, dia tahu segala ketidakberdayaan kita. Maka dia lahir untuk menemani saya dan saudara. Menghadapi setiap persoalan-persoalan saudara yang tidak bisa saudara hadapi sebenarnya. Tetapi dia mau bersama dengan kita untuk menghadapinya. Nah, oleh sebab itu dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup melepaskan kita, menjauhkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari hadirat-Nya. Hanya sekarang kita harus mengambil respon, saudara. Sebagai anak-anak muda adalah anak-anak yang generasi yang sering jatuh bangun. Ya, kita akui begitu, saudara kekasih. Generasi yang sering jatuh bangun, cari jati diri. Bahkan ya kadang-kadang ogah-ogahan, saudara. Tapi hari ini kita mari ambil komitmen. Ketika Tuhan berkata, aku mau bersama dengan engkau, mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Memberikan tempat bagi Dia untuk mengatur segala sesuatu. Sehingga kita boleh merasakan bahwa Dia bersama-sama dengan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ada yang perlu hal kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memandang bahwa setiap perjalanan hidup kita adalah suatu tantangan. Saudara kekasih, saya percaya bahwa setiap kita ini pasti punya tantangan masing-masing. Tidak hanya tantangan di dalam perkuliahan atau dalam pekerjaan kita sebagai anak muda. Tetapi ada banyak hal yang pasti kita hadapi. Dan harus kita fighting kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Kita harus menghadapinya, kita harus bisa kuat, kita harus bisa melewati. Nah, saudara kekasih, kalau bukan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, saya percaya kita akan mengalami yang namanya kerugian, yang mengalami namanya ketidakberuntungan, dan mungkin kita kalah. Apapun upaya kita tidak akan pernah berhasil. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi tantangan rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian hari ini? Saya tidak tahu apa menjadi tantangan saudara. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya kita boleh melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap tantangan. Percayalah, dalam setiap tantangan yang Dia izinkan kepada kita, di balik semua itu ada berkat yang sempurna. Tadi worship leader, kita katakan, pastor kita katakan bahwa setelah badai ada pelangi, kan begitu, saudara. Benar adanya. Tetapi saudara kekasih, itu juga yang harus kita pahami bersama-sama. Dikatakan di dalam setiap tantangan, ketika Tuhan bersama dengan kita, tantangan itu akan diubahkan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Persoalan itu akan diubahkan menjadi berkat bagi kita. Saudara kekasih, jangan berpikir, ya Tuhan masa laluku begini sehingga tantangannya seperti ini. Tidak, saudara kekasih. Setiap kita punya masa lalu yang suram. Setiap kita punya masa lalu yang kelam. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui adalah setiap kita masih punya masa depan yang suci dan bersih. Amin. Jadi jangan merasa aku sudah gak punya masa depan. Masa depanku hancur dan segala macam oleh karena masa lalu, tidak. Tetapi selama Tuhan bersama dengan kita, selama Dia di pihak kita, Dia sedang mengatur yang indah-indah buat kita. Dia mengatur yang terbaik buat kita, saudara kekasih. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah
melibatkan dia di dalam setiap waktu. Atau lebih detailnya, mengundang dia dalam setiap langkah kita, dalam setiap jam-jam kehidupan kita. Ini sangat penting saudara, karena apa? Karena kita ini orang muda itu selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak keinginan dan banyak sekali hasrat. Yang kadang-kadang membawa kita lebih kepada maunya pikiran kita saudara. Mungkin karena kita merasa lebih pandai atau kita merasa lebih punya pengalaman, lebih pintar saudara yang kekasih. Tetapi dari semua itu Tuhan mau mengundang kita supaya kita juga mengundang dia hadir dalam setiap langkah-langkah kita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan tiap langkah orang percaya diatur oleh Tuhan. Sekarang kalau kita mau melihat bahwa dia bersama dengan kita, maka pastikan bahwa dalam setiap langkah kita Tuhan ada di sana. Karena saudara kekasih, kadang-kadang ketika kita melangkah kita tidak tahu kemana tujuan kita sebenarnya. Mungkin kita merasa kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi tujuan kita. Benar, kadang-kadang kita seperti itu sebagai orang muda. Kita tahu apa yang kita kerjakan, tetapi belum tentu itu tujuan dari Tuhan. Untuk melihat engkau lebih indah, engkau lebih baik, engkau lebih hebat di hari-hari yang akan datang, di tahun yang akan datang. Malam ini buat komitmen. Tuhan, hadirlah dalam setiap langkah-langkah hidupku. Dalam setiap nafas yang kita hembuskan saudara. Rasakan bahwa dia ada di sana, memberikan engkau kekuatan. Meskipun kadang-kadang ya Tuhan membawa kita kepada lembah yang kelam. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Sesuatu yang kadang-kadang gelap saudara kekasih. Tetapi dikatakan apa? Dia ada bersama dengan kita. Perhatikan baik, kehadiran Tuhan itu ditentukan lewat masalah yang kita hadapi. Kalau sudah nggak punya masalah berarti kita nggak perlu Tuhan, benar toh? Ya, merasa nyaman, semua bisa selesai, semua bisa aman. Kita pasti merasa nggak perlu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan hal-hal yang harus kita hadapi yang begitu berat saudara, serasa kelam jalan kita, maka di situ kita perlu melibatkan Tuhan menjadi terang bagi kaki kita. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kekasih, dia akan menerangi hal-hal yang tidak kita ketahui. Namanya juga gelap, namanya juga kelam. Kita nggak tahu di sana apakah ada jalan atau di sana adalah jurang dan segala macam. Saudara yang kekasih, kita sudah tidak perlu lagi mengetahui di situ jurang atau laut yang dalam atau onak duri yang begitu banyak. Satu hal yang perlu kita harus yakini adalah kemanapun Tuhan bawa kita, selama dia bersama dengan kita, selama engkau dan saya melibatkan dia, saya yakin dan percaya onak dan duri dia gantikan menjadi kebun buah-buahan. Amin. Saudara kekasih, dia akan memberkati engkau dengan sukacita, sekalipun saudara mungkin banyak hal yang kita harapkan belum kita capai, tetapi dia akan memberikan kesegaran setiap hari. Ini sangat penting sekali di masa-masa seperti ini. Banyak kita mengikut Tuhan tapi merasa nggak segar. Mengikut Tuhan merasa tidak ada gregetnya gitu. Kayaknya sepertinya biasa-biasa saja. Karena apa saudara kasih? Karena kita merasa maunya seperti jalan yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita mau berjalan seperti yang Tuhan pikirkan, yang pertama adalah ketaatan, bukan pengertian. Tetapi setelah kita taat, barulah kita pasti mengerti. Tuhan tidak mencari orang yang mengerti dulu, tetapi dia mencari orang yang mau taat dulu. Kalau sempat kita mengerti dulu Tuhan mau bawa kemana nih, maka kita pasti main logika, kita main pemikiran kita main pengalaman kita mungkin bisa adu debat, bisa berargumen dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita gak akan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau cari ketaatan. Saudara kekasih, ketaatan itu sangat penting sekali. Dari taatlah maka kita bisa mengerti. Kalau kita mengerti dulu, saya yakin pasti banyak yang tidak taat. Taat itu artinya saudara kekasih, melakukan dengan segenap hati, dengan sukacita tanpa ada komplain.
Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan tuntut ketaatan, bukan pengertian lebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bergantung kepada Dia. Supaya kita benar-benar berharap kepada Dia. Kalau kita mengerti kemana besoknya, kemana arahnya, maka saya yakin ada yang gak mau. Wah, ternyata ikut Tuhan seperti ini. Wah, ternyata ujungnya seperti ini, tidak seperti yang kita harapkan. Kita lupa di balik semua itu sebenarnya ada hal yang luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu hari ini libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Undang Dia dan berlakulah taat. Saya yakin dan percaya Dia akan menghiburkan di setiap hari-harimu. Dia akan menggantikan air mata menjadi sumber mata air kesegaran. Dan Dia akan menyegarkan jiwamu. Dan jangan lewatkan Natal di tahun ini, di akhir bulan ini, di akhir tahun ini saudara, dengan biasa-biasa. Tetapi munculkan sesuatu yang membuat engkau bergairah. Apa itu saudara kekasih? Hampiri dia hari ini. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Aku mau tinggal dalam Engkau lebih lagi, supaya aku lebih kuat. Mungkin tahun ini kita dilemahkan dengan situasi dan kondisi. Tapi percayalah saudara, ketika engkau mau melangkah bersama dengan Dia, saya yakin dan percaya, benar-benar yakin ada perbedaan. Tidak sama lagi seperti yang sebelumnya. Dan engkau akan tampil menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang saudara. Jangan lewatkan jam-jam ibadahmu. Mungkin hari ini kita perlu merenungkan sejauh mana kita sudah meninggalkan ibadah kita. Dulu sebelum pandemi kita malas beribadah. Ketika pandemi datang makin malas beribadah. Akhirnya hidup kita menjadi biasa-biasa. Atau ya ibadah tidak seperti yang sebelumnya, sebelum pandemi. Kita mulai ogah-ogahan dan tidak ada rasa jenuh begitu ya. Jadi artinya sudah gak ada sesuatu yang istimewa ketika berjumpa dengan Tuhan. Hari ini buatlah perenungan. Ada banyak hal yang mungkin yang salah kita lakukan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang muda. Kita lebih mengejar ambisi kita lebih mengejar keinginan-keinginan daging kita. Tapi malam ini, hari ini buatlah komitmen. Tuhan, aku mau cari Engkau. Aku mau cari wajah-Mu. Aku mau Engkau bersama dengan aku Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan terhadap masa depan kita, terhadap karir kita, terhadap perkuliahan kita. Tapi hari ini Dia membuka tangannya kepadamu saudara. Dia tidak mau lagi memperhitungkan segala pelanggaranmu karena kasih-Nya. Dia datang ke dunia untuk melupakan, untuk mengampuni engkau dan membuat engkau lebih luar biasa. Dan oleh sebab itu malam ini sekali lagi saya minta, mari bersama-sama kita buat perenungan. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga buat malam ini Tuhan. Hati kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu. Hingga saat ini kami bisa ada Tuhan. Mengasihi Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau dalam setiap situasi. Kami perlu Tuhan dalam setiap keadaan. Sehingga kami bisa lalui semuanya bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kami mau merenungkan kembali. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Terkhusus dalam ibadah kami kepadamu. Terkhusus hubungan kami kepadamu. Kami lebih banyak membangun hubungan-hubungan dengan keduniawian daripada kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau minta ampun Bapa. Kami mau minta ampun Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima hati kami kembali kepadamu. Kami mau datang menyembah Engkau kembali Tuhan. Kami minta ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran kami setahun ini. Tuhan Yesus, tinggallah bersama dengan kami, bersertalah dengan kami. Sebab Engkaulah menjadi kekuatan kami.
Terima kasih Bapa di surga, sebab Engkaulah kekuatan kami. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu ya Allah. Urapi setiap kami Tuhan. Mari sembah dia. Mari undang dia hadir saat ini. Hadiratnya, kuasanya di mana engkau berada malam ini. Menjamah engkau, memberkati engkau, memulihkan dan membersihkan kita. Hadiratnya kuasa. Oh haleluya. Glory bagi dia. Sana bagi. Sana bagi. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kepada Tuhan dengan kasih yang semula. Sebab dia telah membuka hatinya untuk bersama dengan engkau. Dia telah bersama-sama dengan kita di masa-masa ini. Tetapi dia membutuhkan keseriusanmu saudara. Dia membutuhkan kesungguhan hatimu. Dia membutuhkan keseriusan dari pikiranmu. Dia sudah mengalahkan segala sesuatunya bagimu. Dia telah mengalahkan segala sesuatunya bagi masa depan. Hari ini dia
memohon dengan sangat hatimu untuk kembali kepadanya. Supaya apa yang tidak bisa engkau hadapi, engkau bisa hadapi. Katakan dengan segenap hatimu, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. Yes, it's all about you. Sekali lagi katakan, It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. mulailah memikirkan segalanya tentang dia. It's all Apapun yang about engkau you. rencanakan, apapun yang engkau akan It's buat. all about you. Say this, it's all about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu urapi kami, untuk kami boleh melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita Amin. ada pengumuman. Mau berkat langsung ya. Baik, tidak ada pengumuman. Baik, mari boleh angkat tangan kita saudara, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai dia datang kembali Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai ke rumah Bapa yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Kami segenap staf pengembalaan yang dalam Impact Service mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yais, I'm Impact. Woo!